Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Cahaya Julita dengan NIM C1C03031. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, yaitu metodologi penelitian. Hari ini saya akan membahas tentang teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama itu adalah definisi dan fungsi teori dalam penelitian. Definisi teori itu sendiri adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya ada fungsi teori, memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu menjelaskan atau explanation, kedua meramalkan atau prediction, dan ketiga ada pengendalian atau control. Nah, itu untuk suatu gejala. Dan teori juga berfungsi untuk mempertajam ruang lingkup variabel penelitian dan sebagai prediktor untuk menemukan kenyataan fenomena. Tujuan teori itu sendiri untuk menjelaskan, memahami, memprediksi, dan perubahan sosial. Teori juga membantu menemukan jawaban pertanyaan mengapa dan bagaimana mengenai pengalaman-pengalaman komunikasi kita. Selanjutnya ada jenis-jenis teori dalam penelitian. Yang pertama ada teori deduktif, yaitu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang diterangkan. Pendekatan ini bergerak dari umum ke khusus, dimulai dari teori yang kemudian diuji dengan data empiris. Nah, selanjutnya ada teori induktif, yaitu cara menerangkan dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim, titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behaviorist. Nah, pendekatan ini bergerak dari khusus ke umum, dimulai dengan pengumpulan data yang kemudian membentuk teori. Ketiga, ada teori fungsional, yaitu menunjukkan interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Pendekatan ini bersifat siklus dan interaktif. Selanjutnya ada deskripsi teori dalam penelitian. Nah, pengertian deskripsi teori ini merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Ini bukan sekadar pendapat atau pakar atau penulis buku, tetapi landasan ilmiah yang kuat. Kedua, ada komponen deskripsi teori, yaitu paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel menjadi jelas. Ketiga, ada jumlah teori yang diperlukan, yaitu jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan tergantung pada luasnya permasalahan dan jumlah variabel yang diteliti. Semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak teori yang dikemukakan. Selanjutnya ada langkah-langkah pendeskripsian teori. Yang pertama itu tetapkan variabel. Ini memberikan kejelasan tentang fokus penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu cari sumber bacaan. Sumber bacaan yang berkualitas untuk ini akan memberikan landasan teori yang kuat. Yang ketiga ada seleksi topik relevan. Untuk referensi berbentuk laporan penelitian, perhatikan permasalahan, metodologi, dan hasil penelitian. Yang keempat ada cari definisi variabel. Jadi setiap variabel pada setiap sumber bacaan, bandingkan antara sumber atau antar sumber, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang terakhir atau yang kelima ada analisis dan rumuskan. Baca dulu seluruh isi topik buku, lakukan analisis, dan buat rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang kedua, ada pengembangan hipotesis dalam penelitian. Nah, definisi hipotesis itu sendiri adalah suatu hubungan yang dapat diduga secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji. Nah, ada sumber hipotesis. Yang kedua, sumber hipotesis ini dapat diturunkan dari teori yang mendasari model konseptual dan bersifat relasional. Hipotesis juga dapat berasal dari rangkuman teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka atau studi literatur. Nah, hipotesis itu harus terus direvisi sampai diperoleh teori yang kokoh. Yang ketiga ada karakteristik hipotesis. Hipotesis merupakan perkiraan yang logis atas korelasi di antara dua variabel atau lebih.
Nah, hipotesis bersifat tentatif namun dapat diuji dan memprediksikan penemuan yang diharapkan oleh peneliti. Keempat, ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dapat dilaksanakan dengan dua kuantitatif maupun kualitatif. Nah, selanjutnya ada hubungan teori dan hipotesis dalam penelitian. Yang pertama itu teori sebagai dasar. Teori menjadi landasan untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Yang kedua ada perumusan hipotesis, yaitu berdasarkan teori, peneliti merumuskan hipotesis yang menjelaskan hubungan antar variabel. Yang ketiga itu ada pengujian hipotesis, yaitu hipotesis diuji melalui pengumpulan dan analisis data empiris. Keempat, pengembangan teori, yaitu hasil pengujian hipotesis berkontribusi pada pengembangan atau revisi teori yang ada. Hubungan antara teori dan hipotesis bersifat siklus dan saling memperkuat. Teori yang baik akan menghasilkan hipotesis yang dapat diuji, dan hasil pengujian hipotesis akan memperkuat atau merevisi teori yang ada. Proses ini merupakan inti dari pengembangan ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk kesimpulannya yaitu teori adalah konstruk, konsep, generalisasi, dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel. Teori memiliki 3 fungsi utama seperti yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan suatu gejala. Deskripsi teori dalam penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji. Nah, hipotesis ini diturunkan dari teori yang mendasari model konseptual dan bersifat relasional. Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam proses penelitian untuk mengembangkan teori yang kokoh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.